Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Timbang Nganggur Official. Berbicara tentang polemik Nasabah Alawi yang dikeluarkan oleh Kiai Imad berupa tesis-tesis yang aneh-aneh, sampai hari ini pun belum ada kejelasan yang jelas. Sebenarnya apa sih motif dibalik semua yang sudah Imad lakukan di tahun-tahun ini? Kenapa pernah mengatakan walaupun ulama-ulama di dunia memfatwakan karena suatu hal Ba'lawi sebagai cucu Nabi, saya tidak akan terima. Saya pernah ngomong begitu, betul. Tapi Pak, lihat kata-kata saya, dengar kata-kata saya, ada kalimat karena suatu hal. Kalau ulama-ulama sedunia berfatwa memfatwakan karena suatu hal Ba'lawi sebagai cucu Nabi, saya tidak akan terima. Polemik yang digelar Kiai Imaduddin Usman, pengasuh pesantren Nahdlatul Ulama, menantang kesahihan nasib keluarga Alawiyin bin Ubaidillah sebagai penerus genetik Rasulullah SAW. Tesis Kiai Imad mendekonstruksi status Ubaidillah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far As-Shadiq. Otomatis, hubungan darah antara Alawi dan Ahmad Al-Muhajir diragukan. Ubaidillah belum terbukti sebagai putra Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir diperkirakan wafat pada 345 Hijriah atau 956 Masehi dan dimakamkan di Hadramaut atau Yaman. Disinilah awal mula polemik Kiai Imad dimunculkan. Rumel Abbas itu sama saya ngaku Al-Ahdal. Saya ini Al-Ahdal yai, bukan Balawi. Iya, tapi sama-sama terputus daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman dulu keluarga ini saling kuat menguatkan, saling bantu-membantu antara Ba'lawi dan Al-Ahdal. Sekarang pun Al-Ahdal yang ada di Malaysia namanya Al-Mahdali itu bikin kitab membantah saya. Dalamnya cerita fiksi saja bahwa ini sudah terkenal dari zaman dulu. Ahmad itu punya anak namanya Ubaid. Kenapa sekarang berani membatalkan? Apakah tidak takut kepada baginda Nabi? Bagaimana nanti kalau bertemu dengan baginda Nabi membatalkan cucu-cucunya Nabi? Hei, jangan begitu ngomongnya. Apa yang akan terjadi dengan dirimu yang membela Ba'lawi jika bertemu Nabi? Sudah tahu Ba'lawi nggak punya dalil ngaku cucu Nabi, ilmu nasab terputus, sejarah nggak dicatat, DNA melenceng, bukan turunan Nabi, bukan orang Arab Aceh, tapi masih dibela. At-taqlid ba'da dhuhuril hujjati haram. Berdasarkan catatan tertua yang berhasil dikumpulkan oleh Kiai Imad, Ahmad Al-Muhajir memiliki 3 putra, yaitu Abu Ja'far Muhammad bin Rai Iran, Husain di Naisaru Ibran, dan Ali di Ramlah, Palestina. Catatan Kiai Imad tersebut diambil dari sumber tertua, yaitu kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah fi Ansab Al-Talibiyah, karangan Fakhruddin Ar-Razi, Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Husain Al-Qurshi Al-Tabaristani. Berbekal kitab yang sama, Kiai Imad menantang para pendukung akademis maupun fanatis Nasabah Alawi. Tantangan Kiai Imad itu sangatlah sederhana, yaitu mempersilahkan kubu pro Nasabah Alawi untuk mendatangkan sumber yang lebih tua daripada kitab Asy-Syajarah Al-Mubarak tersebut. Tampaknya, sampai tulisan itu dibuat, satu-satunya wacana tandingan yang kuat datang setelah penemuan tersebut, sebuah manuskrip Sunan Tirmizi bertarikh 589 Hijriah dan 1193 Masehi. Di dalam penelitian masalah nasab itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Pertama adalah dengan cara top down, ya, bisa dengan cara dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah kita teliti, betulkah seorang ayah mempunyai anak itu, atau betulkah seorang anak mempunyai ayah. Saya menggunakan metodologi looking up.
melihat ke atas, looking down, dari melihat ke bawah. Jadi dari ayah ke anak, dari anak punya anak lagi, punya anak lagi. Saya periksa apakah benar Nabi Muhammad punya anak bernama Fatimah. Luar biasa, banyak dalilnya itu dalam hadis, masih bisa, belum butuh ilmu nasab itu. Kemudian betulkah Husain ini punya anak bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin? Masih ada di hadis. Ali Zainal Abidin, betulkah dia punya anak Muhammad Al-Baghir? Masih ada di hadis karena dia perawi hadis. Muhammad Al-Baghir, betul enggak dia mempunyai anak bernama Ali Al-Uraidi? Masih Ja'far Shadiq dulu. Ja'far Shadiq betul masih ada sebagai perawi hadis. Apakah Ja'far ini punya anak nama Ali Al-Uraidi? Betul, masih ada dalam perawi hadis. Ja'far Shadiq, betulkah dia punya anak Muhammad An-Naqib? Ini membutuhkan ilmu nasab. Kita lihat tahunnya berapa, kemudian kita sandingkan kitab, terkonfirmasi ada di dalam kitab. Kemudian betulkah Ali Al-Uraidi ini mempunyai Muhammad An-Naqib? Muhammad An-Naqib mempunyai anak bernama Isa. Itu terkonfirmasi di dalam kitab semasanya, yaitu Siri Silsilatil Alawiyah. Kemudian ketika Isa punya anak Ahmad, ini masih kita membutuhkan kitab Siri Silsilatil Alawiyah. Terbukti pula dia mempunyai anak namanya Ahmad. Ahmad punya anak namanya Ubaid. Ini silsilah Rizik Syihab, ada Ubaid di situ. Ini yang bermasalah. Tidak ada disebutkan kitab-kitab yang semasa dan yang paling dekat masanya dengan Ubaid ini dan Ahmad bin Isa yang menyatakan Ubaid ini benar anaknya Ahmad bin Isa. Tidak ada. Ahmad bin Isa itu dia menurut Ba'alwi wafatnya adalah 345 Hijriah. Ubaid anaknya katanya wafatnya 383 Hijriah. Anaknya Ubaid namanya Alwi, makanya mereka disebut Ba'alwi, keturunan Alwi bin Ubaid. Itu wafat tahun 400 Hijriah, berarti abad kelima. Kita lihat di kitab-kitab abad kelima, tidak ada sedikit pun kitab yang menyentuh, bahkan hanya menyindir, tidak ada, tentang nama Alwi sebagai keturunan Nabi ini. Kita lihat kitab yang lainnya, misalnya Tahdhibul Ansab karangan Al-Ubaidili 437 Hijriah. Kemudian kita lihat lagi dalam kitab Al-Majdi karangan Al-Umari 390 Hijriah. Kemudian kita lihat lagi kitab Muntaqilatut Talibiyah. Ini tidak ada angka tahun wafatnya, tapi diperkirakan dia hidup atau meninggal dunia itu 490 Hijriah juga. Kemudian kitab abad ke-6 namanya Syajarah Al-Mubarakah, wafat 606, tapi ini kitab ditulis 597 Hijriah. Tidak ada juga Ubaid dikatakan sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Bahkan dikatakan di situ anaknya cuma 3, Muhammad, Ali dan Husain, laisa lahu walad. Tidak ada anak yang namanya Ubaid. Kemudian kitab abad ke-7 Al-Fakhri, kitab abad ke-8 Al-Asili As-Sabatul Musad, kitab abad 9 Umdatul Talib Al-Kubra karangan Ibnu Inabah. Tidak ada semuanya menyebutkan keluarga Ba'alwi, susunan nama-nama yang ada di dalam leluhurnya Rizik Syihab ini sebagai keturunan baginda Nabi. Lalu bagaimana dia sekarang jadi turun Nabi? Ceritanya di abad 9 itu leluhurnya Rizik Syihab ini mengarang kitab, nulis dewek arani kitab Al-Burqatul Musyiqah. Dari kitab Al-Burqatul Musyiqah ini namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran menulis silsilahnya bahwa dia namanya Ali, punya ayah namanya Abu Bakar, punya ayah namanya Abdurrahman, punya ayah namanya Maula Dawilah bin Ali Al-Sahibud Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Birmat bin Ali Qoli Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Itu baru abad ke-9 895 Hijriah. Setelah 550 tahun Ahmad bin Isa ini wafat. Jadi
550 tahun sejak orang yang diaku itu wafat, baru ada pengakuan itu. Perdebatan semacam ini sangatlah menarik, karena mendorong setiap orang untuk kembali belajar, berpikir, dan berjihad dalam kebenaran. Seandainya tujuan utama Kiai Imad adalah kebenaran, tentu saja tidak akan berhenti mendekonstruksi nasab Ba'alawi dan mengkocar-kacirkan begitu saja. Karena itulah, Kiai Imad harus berani maju satu langkah sebagai wacana jawaban terhadap eksistensi ijazah dalam manuskrip Sunan Tirmizi. Lalu sebenarnya apa sih yang membuat Ki Imad itu benci sekali dengan Ba'alawi?